Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari raya yang kita rayakan hari ini mengajak kita merenungkan salah satu peristiwa yang paling indah dalam Injil, yaitu kunjungan Maria kepada Elisabet. Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung putra Allah, Maria tidak tinggal diam. Injil mengatakan bahwa Maria bergegas pergi ke daerah pegunungan untuk mengunjungi Elisabet saudarinya yang sedang mengandung pada usia lanjut. Kata bergegas dalam Injil ini sangat menarik. Biasanya seseorang yang baru menerima anugerah besar dari Tuhan akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Namun Maria justru melakukan sebaliknya. Ia tidak tenggelam dalam kebanggaan atau kegembiraan pribadi. Ia tidak berkata, "Aku sedang dipilih Tuhan, sekarang orang lain harus memperhatikanku." Sebaliknya Maria segera memikirkan orang lain yang membutuhkan bantuannya. Saudara-saudari, disinilah kita melihat keindahan hati Maria. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin ia mampu melihat kebutuhan sesamanya. Semakin seseorang dipenuhi rahmat Allah, semakin ia terdorong untuk melayani. Seringkali dalam hidup kita mudah terjebak dalam diri sendiri. Ketika menghadapi masalah, kita hanya memikirkan kesulitan kita. Ketika memperoleh keberhasilan, kita hanya menikmati keberhasilan itu untuk diri sendiri. Ketika menerima berkat, kita lupa bahwa berkat itu juga dimaksudkan untuk dibagikan. Maria mengajarkan hal yang berbeda. Rahmat yang diterimanya justru membuatnya bergerak keluar dari dirinya sendiri. Ia pergi untuk membantu, menemani, dan menguatkan Elisabet. Saudara-saudari, ketika Maria tiba di rumah Elisabet, terjadi sesuatu yang luar biasa. Elisabet yang dipenuhi Roh Kudus berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah tubuhmu."
Elisabet bersuka cita bukan sekadar karena Maria datang berkunjung, ia bersuka cita karena Maria membawa Yesus bersamanya. Inilah pesan penting bagi kita. Kehadiran seorang Kristen seharusnya membawa kehadiran Kristus. Orang lain seharusnya merasakan kasih Tuhan, kedamaian Tuhan, dan penghiburan Tuhan melalui hidup kita. Kadang kita berpikir bahwa mewartakan Injil berarti berkhotbah panjang lebar, padahal seringkali kesaksian yang paling kuat adalah kehadiran yang membawa kasih. Seorang ibu yang dengan sabar merawat anaknya sedang membawa Kristus. Seorang ayah yang bekerja jujur demi keluarganya sedang membawa Kristus. Seorang guru yang mendidik dengan kasih sedang membawa Kristus. Seorang tetangga yang peduli kepada orang sakit sedang membawa Kristus. Dunia kita saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang membawa Kristus, bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Kita hidup di zaman ketika banyak orang merasa kesepian, cemas, dan kehilangan harapan. Banyak yang membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, menemani, dan menguatkan mereka. Dalam situasi seperti itu, kita dipanggil menjadi seperti Maria yang bergegas membawa Yesus kepada sesama. Saudara-saudari, setelah mendengar sapaan Elisabet, Maria melantunkan kidung yang sangat terkenal, yaitu Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kidung ini memperlihatkan rahasia kebesaran Maria. Meskipun ia menerima anugerah yang luar biasa, ia tidak memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Semua kemuliaan dikembalikannya kepada Allah. Di dunia saat ini, banyak orang berlomba mencari pujian dan pengakuan. Media sosial sering membuat orang ingin tampil, dipuji, dan dikagumi. Tidak jarang orang merasa kecewa ketika tidak diperhatikan atau tidak dihargai. Maria menunjukkan jalan yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam mencari kemuliaan bagi diri sendiri, melainkan dalam memuliakan Tuhan. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya tidak berharga. Sebaliknya ia menyadari bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Karena itu ia hidup dalam syukur, bukan dalam kesombongan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet mengajarkan 3 hal penting bagi kita. Pertama, seperti Maria, kita dipanggil untuk peka terhadap kebutuhan sesama dan tidak hanya sibuk dengan diri sendiri. Kedua, seperti Maria, kita dipanggil untuk membawa Kristus kepada orang lain melalui perkataan, sikap, dan tindakan kasih kita. Ketiga, seperti Maria, kita dipanggil untuk selalu memuliakan Tuhan atas segala berkat yang kita terima. Ketika kita hidup seperti itu, kehadiran kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain akan merasakan sukacita seperti yang dialami Elisabet ketika menerima kunjungan Maria. Maka marilah kita memohon kepada Bunda Maria agar ia mengajar kita memiliki hati yang rendah hati, tangan yang siap melayani, dan langkah yang sigap untuk membawa Kristus kepada sesama. Semoga melalui hidup kita semakin banyak orang dapat mengalami bahwa Tuhan sungguh hadir dan berkarya di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.